Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dev, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan coba membahas tentang layanan web hosting. Web hosting ini adalah salah satu layanan yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi web atau situs web gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya layanan web hosting ini? Kemudian kira-kira bentuknya bagaimana dan seterusnya? Oke, biar tidak lama-lama kita cek saja. Check it out. Oke, layanan web hosting ini adalah boleh dikatakan berupa pusat data atau data center. Jadi, ketika kita mengembangkan aplikasi web, maka semuanya, baik itu data, file, gambar, dan seterusnya, HTML, CSS, semuanya akan kita taruh pada web hosting ini. Oke, jadi orang biasanya bilang ini adalah sebuah data center. Oke, atau kalau boleh dianalogikan sebagai sebuah hardware, maka dia berupa server, berupa komputer server yang di situ biasanya ukurannya adalah besar. Jadi cukup besar ukurannya biasanya. Oke, nah apa yang disediakan oleh web hosting ini? Antara lain, dia menyediakan space atau storage. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, kalau kita menyimpan file ya tentu saja kita butuh storage begitu ya. Jadi butuh media penyimpanan yang akan menyimpan file-file yang kita butuhkan di dalam aplikasi atau situs web kita. Oke, kemudian yang kedua, selain menyediakan space, dia juga akan menyediakan ke kita konektivitas. Jadi artinya nanti dengan adanya connectivity ini ya, maka aplikasi web atau situs web kita itu nanti akan bisa diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan layanan hosting ini, ya jangan harap kita bisa punya situs web yang bisa diakses dari luar oleh orang yang lain begitu ya. Jadi ini boleh dikatakan adalah layanan yang sifatnya wajib bagi kita sebagai pengembang aplikasi atau situs web gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang layanan web hosting, biasanya kita juga akan bersangkutan dengan layanan-layanan yang lain. Antara lain di sini ada domain. Ini saya kira teman-teman juga sudah pada tahu ini. Jadi ada yang akhirannya nanti alamatnya .com, .id dan seterusnya. Nah, ini juga adalah layanan yang biasanya itu akan kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi atau situs web, nah ini nanti aksesnya pakai alamat apa? Nah ini biasanya kita butuh yang namanya domain. Selain itu, kadang-kadang ini juga kita butuh yang namanya layanan email. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah web profile begitu misalnya, kemudian di situ kita ingin mencantumkan alamat email, itu kalau misalnya kita sudah punya domain, biasanya kita juga bisa punya email yang di situ akhirannya menggunakan domain punya kita sendiri. Jadi misalnya itouch gitu. Nah, itouch itu domainnya adalah itouch.ac.id. Nah, kalau kita pengen membuat email menggunakan alamat itouch, maka di situ nanti bisa kita lakukan asalkan kita punya layanan email server gitu. Jadi ini adalah layanan-layanan yang biasanya ini akan mendukung aplikasi atau situs web yang mau kita kembangkan. Oke. Nah, kemudian tipe-tipe web hosting. Nah, kalau boleh dikatakan di sini ada beberapa. Ini yang saya beli ini adalah gratis. Nah, ini siapa yang nggak pengen gratisan? Ini semuanya pasti juga pengen gratisan gitu ya. Nah, jadi beberapa tipe ini itu yang sering ada di internet. Nah, kalau yang umum ya yang berbayar biasanya. Jadi selain yang gratis ini dia berbayar. Kecuali punya sendiri ya. Nah, jadi ini ada yang gratis, kemudian di situ ada yang dikatakan shared. Shared itu artinya servernya itu akan digunakan lebih dari satu orang atau satu perusahaan. Jadi kalau misalnya kita sewa hosting begitu, nah bisa saja satu server itu dipakai oleh kita, kemudian dipakai juga oleh perusahaan yang lain. Jadi artinya itu satu server dipakai barengan, bersamaan. Ya hampir mirip kayak internet broadband gitulah. Kalau internet broadband itu kan artinya satu jalur tapi dipakai bareng-bareng. Oke, mirip seperti itu. Nah kemudian ada juga yang sifatnya VPS. Nah kalau VPS ini istilahnya lebih tinggi lagi dibandingkan yang share. Kalau yang share itu biasanya banyak keterbatasannya, hampir mirip kayak yang gratisan. Cuman yang ini berbayar, jadi lebih, entah itu space-nya lebih besar, kemudian fasilitasnya lebih banyak daripada yang gratis. Kalau gratis ya tentu saja limitasinya banyak gitu ya.
Nah, kalau yang VPS ini biasanya lebih tinggi. Jadi biasanya kita akan diberikan satu akses yang mana aksesnya itu kita bisa akses OS-nya langsung. Nah, kalau yang share itu biasanya kita hanya disediakan control panel. Hanya disediakan fasilitas-fasilitas untuk mengakses beberapa resource saja. Nah, kalau kita di VPS, dedicated atau cloud, itu biasanya kita diberikan hak akses untuk bisa melihat ataupun mengakses sampai ke OS-nya. Dan umumnya OS-nya itu adalah Linux biasanya. Oke, jadi VPS ini ya sifatnya server tapi virtual, dan itu sifatnya privat. Jadi artinya ini hanya dikhususkan untuk kita. Jadi tidak seperti yang share yang itu dibagi satu server untuk banyak orang. Maksudnya satu titik begitu kemudian dipakai banyak orang, tidak seperti itu kalau VPS. VPS itu berarti hanya dipakai kalau kita sudah sewa ya sudah, berarti resource-nya itu utuh untuk kita gitu. Kalau yang share itu nanti bisa ganti-gantian. Kalau pas lagi kita banyak pakai, ya berarti resource punya orang lain yang kebetulan ada di situ itu akan berkurang. Misalnya RAM-nya kita lagi pakai banyak nih. Nah, kemungkinan orang yang lain itu RAM-nya jadi berkurang. Itu kalau yang share. Nah, kalau yang VPS itu kalau misalnya kita langganan, misalnya di situ RAM-nya 2 GB. Ya sudah, itu sudah jadi milik kita, nggak bisa dipakai sama yang lain gitu kira-kira. Oke, itu yang VPS. Kemudian yang dedicated. Kalau yang dedicated ini istilahnya ya sudah, kita punya satu server besar begitu yang itu memang hanya milik kita. Kalau yang VPS ini tadi itu bisa jadi dalam satu server itu istilahnya bisa muncul 2 VPS. Jadi ada 2 virtual server gitulah. Nah, kalau yang dedicated ini satu server utuh ya sudah, itu punya kita sendiri, nggak bisa dipakai sama yang lain. Oke, begitu ceritanya. Jadi ini skopnya lebih besar lagi. Nah, kemudian yang teknologi sekarang ini biasanya ada yang namanya cloud server, cloud hosting gitu. Oke, nah ini dia sifatnya hampir mirip kayak VPS, cuman dia seringkali atau teknologinya memang memungkinkan untuk bisa di scale. Jadi servernya skalabilitasnya biasanya lebih tinggi, easy to customize begitu biasanya. Oke, jadi ini adalah tipe-tipe hosting yang bisa kita langgan. Mau yang gratisan oke ada, atau yang berbayar juga ada. Oke, jadi layanan hosting ini adalah layanan yang memang wajib karena disitulah tempat kita meletakkan file-file web kita gitu. Oke, sekian dulu mungkin untuk bahasan tentang web hosting. Kalau ingin lanjut lagi silakan cek video saya berikutnya yang membahas atau mendemonstrasikan cara mendaftar web hosting. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.